saya hari ini akan saya penuhi DM dari sahabat kalian untuk memprediksi Prilly Latukonsina dengan Aliando, di mana mereka berjumpa kembali di sebuah acara. Dan bagaimanakah perasaan mereka berdua ini? Kita tahu ya, kalau mereka berdua dulunya pernah menjadi sebuah hubungan sebagai sepasang kekasih, namun kemudian putus. Dan perjumpaan di momen yang digelar beberapa hari yang lalu itu, apakah akan memunculkan rasa cinta kembali di antara mereka berdua untuk kedepannya, ataukah bagaimana? Nah, di sini yang akan saya prediksi pertama kali adalah mencari tahu bagaimanakah perasaan Prilly dan Aliando saat bertemu di momen tersebut ya, di sebuah acara tersebut. Bagaimanakah perasaannya? Yang pertama ini untuk perasaan Prilly ya, saya cari tahu perasaan Prilly kepada Aliando saat bertemu di sebuah acara tersebut. Prilly, perasaan Prilly kepada Aliando saat bertemu di momen acara tersebut seperti apakah? Saya ambil 5 kartu. Kemudian perasaan Aliando terhadap Prilly saat bertemu di momen tersebut. Perasaan Aliando terhadap Prilly saat bertemu di momen tersebut. Oh, seperti ini ya teman-teman. Untuk Prilly ini ada simbol semacam kondisi yang mungkin Prilly sudah nggak ada perasaan lagi kepada Aliando ya, karena disimbolkan ada orang berantem ini, yang artinya perasaan Prilly kepada Aliando ini sudah kelar ya. Itu merupakan bagian dari masa lalu yang dikubur, sudah masa lalu, maksudnya seperti itu. Jadi Prilly ini bisa dikatakan sudah move on dari Aliando, walaupun sebenarnya dulunya Prilly dan Aliando ini sangat-sangat saling mencintai. Prilly ini begitu mencintai Aliando di beberapa tahun yang lalu. Tapi semakin kesini ada perasaan di mana rasa itu sudah terkubur, dan ada di mana Prilly sudah move on dari Aliando sebenarnya. Jadi waktu bertemu ini Prilly nggak ada perasaan apa-apa lagi kepada Aliando. Aliando itu merupakan bagian dari masa lalu. Sekalipun dulunya Prilly ini begitu mencintai Aliando, tapi karena sudah putus ya udah seperti itu ya guys. Jadi kalau perasaan sudah nggak ada untuk Aliando di saat ini. Nah, untuk Aliando juga begitu. Saat bertemu dengan Prilly, bertemu itu adalah ada simbol ini yang merupakan bagian dari profesional pekerjaan, di mana mungkin mereka berdua ini diundang dalam sebuah momen yang sama yang ada kaitannya dengan karir mereka berdua. Dan dengan Prilly ini Aliando sudah membuka lembaran baru lagi. Jadi lembaran dengan Prilly ini sudah tertutup di masa lalu. Tapi sebenarnya perasaan Aliando kepada Prilly ini sebenarnya masih ada, dan ada simbol koin, raja koin, yang artinya ada perasaan yang terpendam yang begitu dalam Aliando ini terhadap Prilly Latukonsina. Dan Aliando juga menyadari walaupun perasaan itu masih tersimpan, karena yang namanya memori itu sulit untuk dilupakan, tapi Aliando ini menyadari jika hubungan dengan Prilly sudah berakhir. Ada simbol petir menyambar di menara, yang artinya sudah putus, sudah berakhir. Jadi kedua orang ini masing-masing sudah saling menyadari jika hubungan masa lalu itu sudah berakhir.
ya sudah berakhir. Jadi untuk pertemuan di momen tersebut ya perasaannya sudah nggak begitu dalam, nggak kayak dulu ya. Kemudian di sini akan saya prediksi apakah hubungan mereka ke depannya bisa terjalin lagi. Apakah hubungan mereka ke depannya bisa terjalin lagi dalam hal asmara ya. Hubungan mereka bisakah terjalin lagi dalam hubungan asmara Prilly Latukonsina dengan Aliando. Apakah hubungan mereka bisa terjalin lagi? Kalau Prilly tadi kayaknya sudah move on, betul-betul move on. Tinggal Aliando yang masih ada rasa sebenarnya, tapi dia menyadari kalau hubungan dengan Prilly sudah putus. Nah, apakah kedepannya mereka bisa menjalin sebuah hubungan asmara Prilly dan Aliando? Kedepannya ada simbol sebuah perjalanan, ada simbol terkurung, ada simbol roda berputar, ada simbol raja bawa pedang, dan ada simbol pergerakan cepat. Jadi guys, masih hambar kayaknya untuk kondisi hubungan ke depannya. Untuk ke arah hubungan asmara ke depannya, kondisinya masih 50-50, bisa iya bisa tidak, tergantung mereka berdua, tergantung perjuangan mereka berdua. Walaupun begitu sebenarnya kalau mereka berdua berusaha bisa terjalin sebuah hubungan. Tapi tinggal tergantung mereka berdua mau berusaha apa tidak, mau mewujudkan apa tidak. Karena di sini ada simbol orang terkurung tongkat 9. Tinggal 1 tongkat lagi dia bisa meraih kesuksesan dalam hal asmara. Jadi sebenarnya masih ada jalan terbuka lebar untuk mereka berdua menjalin hubungan asmara, tapi tergantung bagaimana perjuangan mereka berdua. Kalau mereka hanya sekedar ini saja, tentunya juga sulit untuk menjalin sebuah hubungan. Tapi kalau mereka mau berusaha, mau mendobrak dari kurungan ini, tentunya akan bisa mencapai apa yang diharapkan. Apalagi di sini ada simbol roda berputar, segala sesuatu masih saja bisa terjadi. Tapi di sini disarankan jangan jaim, ya, jangan jaim. Kalau memang ada rasa, harusnya tunjukkanlah perasaan itu. Jangan jaim-jaiman, jangan diem-dieman. Karena di sini ada simbol raja bawa pedang, yang artinya ada kondisi yang ego masih tinggi. Kemudian ada kondisi yang kurang menunjukkan perasaan saling sukanya dan kurang romantis. Nah, hal itu membuat agak menjadi sulit jika ingin bersama. Makanya di sini kalau ingin menjalin sebuah hubungan harus saling menyadari, saling berusaha untuk bisa meluruhkan ego. Jadi guys, sebenarnya peluang bersama itu masih ada. Tapi ya tergantung mereka berdua. Dikarenakan di sini butuh usaha dan butuh untuk meluruhkan ego masing-masing. Nah, egonya ini masih tinggi, dan andai kata ada perasaan suka nggak akan ditunjukkan. Rasa sukanya nggak mau ditunjukkan. Nah, itulah yang akan membuat hubungan mereka jika ingin bersama menjadi kendala. Sebenarnya peluang itu ada, tapi tergantung mereka berdua mampukah mereka mendongkrak dari kurungan ini, ya, dari seorang yang terkurung tongkat ini. Sebenarnya kalau berusaha tinggal 1 langkah lagi mereka bisa menjalin sebuah hubungan asmara. Tapi ya tergantung mereka berdua saja ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk mereka. Kalau berjodoh semoga dimudahkan. Kalau tidak berjodoh ya semoga ditemukan dengan jodohnya masing-masing yang terbaik saja untuk mereka berdua. Kemudian apakah mereka berdua bisa menjalin sebuah kerja dalam sebuah proyek, misalnya sebuah sinetron atau film? Mari kita ungkap di sini. Apakah mereka bisa disandingkan dalam sebuah proyek ke depannya atau akan disandingkan dalam sebuah proyek ke depannya? Prilly Latukonsina dengan Aliando ini.
ada simbol ditusuk pedang. Saya ambil 5 ya. Kemudian ada simbol seorang yang bisa dikatakan apa ya, kesenangan. Ada simbol ketegasan, kekakuan. Selanjutnya ada simbol wanita bawa pedang. Ada simbol tergantung kondisi yang ada. Nah, sebenarnya di sini momen itu selalu ada. Momen itu selalu ada. Di sini ada simbol seorang pemimpin atau seorang misalnya produser dan lain sebagainya, yang sebenarnya ada ketertarikan untuk menyandingkan mereka berdua lagi dalam sebuah hiburan. Nah, tapi hal itu masih melihat kondisi keadaan. Dikarenakan mungkin kita kan tahu Aliando sudah menderita sakit dan mungkin dia lebih fokus dalam pengobatannya. Tapi di sini semoga saja Aliando cepat sembuh dan bisa bermain bareng dengan Prilly Latukonsina. Akan tetapi guys, di sini ada simbol ini. Ada simbol orang ditusuk pedang, sebuah kondisi yang kurang bagus atau sebuah kendala yang akan dialami. Dan di sini ada simbol orang yang agak ada ketakutan untuk melangkah. Orang ini belum apa-apa sudah membayangkan sesuatu yang parno. Jadinya maju mundur untuk melangkah. Mungkin ini kartunya Aliando yang saat ini menderita sakit. Jadi kita doakan ya, semoga Aliando cepat sembuh dan semoga peluang ajakan untuk main bareng itu segera terlaksana atau segera diwujudkan. Nah, tinggal Aliandonya ini maukah atau semangatkah dalam menerima pekerjaan itu, karena Aliando ini masih ada keraguan-keraguan. Kita juga harus menyadari kalau Aliando ini sudah vakum beberapa bulan atau beberapa tahun ya, dikarenakan penyakitnya. Dan mungkin dalam vakum ini Aliando berusaha untuk menyembuhkan sakitnya dan semoga cepat sembuh dan bisa main bareng dengan Prilly Latukonsina. Jadi kesempatan itu ada dan produser-produser juga ingin mereka main bareng. Namun di sini kendalanya adalah ada kurang berani melangkah dalam melaksanakan proyek tersebut dikarenakan sesuatu hal. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk Aliando dan Prilly ini masalah proyek berdua sebenarnya terbuka lebar dan mereka akan bisa disandingkan dalam sebuah proyek karena ada produser yang menginginkan mereka main bareng. Tapi dalam pelaksanaan proyek tersebut masih maju mundur dikarenakan mungkin kendalanya ada sesuatu hal yang membuat mau melangkah khawatir, belum apa-apa sudah membayangkan sesuatu. Kayaknya ini dari pihak Aliandonya. Sampai di sini dulu, kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe, diklik tanda lonceng, di-like, di komentari serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya.